Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingat apa yang pernah dikatakan ayah saya. Cukup menjadi malim kampung. Bisa baca doa, bisa baca Quran, bisa jadi imam, bisa jadi muazzin, bisa jadi bilal. Itu sudah cukup menjadi bekal hidup. Itu kata-kata ayah saya. Setelah saya menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Kota Baru Padang Panjang, tapi ibu saya tidak pernah berkata demikian. Ibu saya mendorong saya untuk terus sekolah, untuk terus belajar. Sejak awal saya pendidikan di SD Impres 10528 Ketumbar Kampung. Pada sore hari saya mengaji di Madrasah Al-Wasliyah, Ibtidaiyah Al-Wasliyah di Petumbar. Mak saya selalu mendorong saya untuk terus belajar sampai pada tingkat pendidikan yang tertinggi. Walaupun beliau tak pernah membayarkan pendidikan yang tertinggi itu apa? Apakah sarjana, magister, atau doktor? Dan untuk itu ibu saya rela berkorban, rela bekerja untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita saya. Selesai dari Madrasah Aliyah Padang Panjang, saya kembali ke Medan belajar di Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara. Lalu saya melanjutkan S2 dan melanjutkan ke pendidikan S3 program doktor. Kalau di Padang Panjang saya belajar agama dengan tokoh-tokoh pembahas, ternyata di IAIN UIN Sumatera Utara saya juga bertemu dengan dosen-dosen yang pikiran-pikirannya amat sangat mencerahkan. Dan selesai studi S3, saya kembali mengabdi di alma mater menjadi dosen. Saya meniti karir dari awal, diberikan berbagai macam amanah, mulai dari sekretaris jurusan, ketua jurusan, wakil dekan 1, dekan, dan hari ini diamanahkan menjadi wakil rektor bidang akademik oleh Rektor UIN Sumatera Utara, Profesor Dr. Nur Hayati. Saya memiliki 3 orang anak, Rayhan Azmi Azhari, Naufal Hadi Azhari, dan Muhammad Fadlan Syam. Istri saya bernama Dr. Arda Masyitah yang telah berpulang ke rahmatullah pada tahun 1999, dan saat ini saya bersama istri saya Johadi Dewita, dan kami tinggal di Jalan Asrama Budi Asri. Perjalanan akademik yang panjang akhirnya menghantarkan saya menjadi guru besar UIN Sumatera Utara dalam bidang hukum perdata Islam di Indonesia. Dan pada pengukuhan kali ini saya berbicara tentang pola baru distribusi harta warisan, terutama dalam bentuk modal usaha. Mengapa ini saya angkat? Karena memang dalam analisis saya ada kekeliruan untuk tidak menyebutnya sebagai sebuah kesalahan ketika banyak warisan-warisan yang ditinggalkan para orang tua dalam bentuk modal usaha itu kerap kali para ahli waris membagi harta itu sehingga cepat atau lambat perusahaan yang bersusah payah, bisnis keluarga yang bersusah payah didirikan oleh ayahnya atau keluarganya harus rontok ketika generasi pertamanya meninggal dunia. Yang kedua, persoalan yang tidak kalah pentingnya hari ini umat Islam tidak memiliki tanah-tanah yang luas. Tanah-tanah itu ketika menjadi harta waris juga kerap terbagi sehingga kita tak lagi memiliki tanah-tanah itu. Sejatinya tanah bukan sebagai harta tapi sebagai modal usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ketua Senat UIN Sumatera Utara beserta seluruh anggota Senat, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Rektor UIN Sumatera Utara, para wakil rektor, para dekan, wakil dekan, ketua lembaga, kepala pusat, yang sama-sama kita hormati para guru besar yang hadir di majelis yang mulia ini. Dan saya ingin memberi penghormatan kepada Ketua PWNU yang tadi hadir, Bapak Dr. Marhalim dan seluruh jajaran. Terima kasih juga hadir bersama kita Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Iswandi Saputra,
Yang saya hormati Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syahada Padang Sidempuan yang baru saja kemarin memperoleh guru besar Profesor Fatahudin Aziz Siregar. Hormat saya kepada senior saya, guru saya Abang Fadli Nurzal beserta Kak Lili yang hadir pada forum ini. Hormat saya kepada Dinda Faisal Amri, alumni Fakultas Syariah yang saat ini menjadi anggota DPD, dan tentu saja yang saya hormati para jamaah Masjid Muhajirin di mana tempat saya tinggal, juga para orang-orang atau orang-orang tua kami yang sudah kami anggap seperti orang tua sendiri, keluarga besar Pak Sehat Kaloko bersama Ibu Nalem, Ibu Sri yang juga hadir di majelis ini. Wabil khusus terima kasih yang tak terhingga sekaligus hormat saya kepada ibu mertua saya, Ibu Hajah Nurbaiti dan seluruh keluarga besar, dan juga para saudara-saudara saya yang hadir dan undangan yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, sudah 3 guru besar yang menyampaikan pidatonya, saya yang keempat. Saya tidak tahu di antara kami yang 10 ini siapa nanti yang mampu tepat 10 menit dalam menyampaikan pidato. Saya teringat dengan guru kita, senior kita, Abangda Profesor Dr. Nur Ahmad Fadil Lubis itu pernah berkata, orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu adalah bisa memanjangkan yang pendek dan bisa pula memendekkan yang panjang. Hari ini pilihan kami sebenarnya satu, bagaimana memendekkan yang panjang itu. Pidato pengukuhan saya ada 40 halaman, tapi saya akan berupaya untuk meringkasnya, dan saya juga tak pernah tahu apakah ini bisa atau tidak. Saya akan mencoba sebisa mungkin. Sudah 5 menit masuk 4. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa yang saya sampaikan di video itu adalah rangkuman apa yang mau saya nyatakan dalam pidato pengukuhan ini. Ada 3 fenomena yang menjadi pikiran saya, yang menjadi renungan saya dalam waktu yang panjang. Pertama, di kampung kami dulunya orang-orang di sana memiliki tanah yang luas. Tapi hari ini masyarakat di kampung itu dari satu generasi ke generasi kedua dan ketiga tidak lagi memiliki tanah-tanah yang luas itu. Mereka hanya memiliki sepetak tanah untuk rumah mereka sendiri. Mengapa ini terjadi? Rata-rata pada saat orang tuanya meninggal dunia, tanah itu dijual, lalu mereka pun tak bisa mengembalikan tanah yang sudah mereka jual itu. Yang kedua, kita mencermati dalam beberapa riset. Saya melakukan riset dengan Juprinaldo ketika mencermati pengusaha-pengusaha muslim dulu di kota Medan, juga riset kami di kota Padang, banyak perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha muslim, dan banyak orang-orang yang punya bisnis keluarga bertumbuh dengan sangat hebat. Tetapi pada saat generasi kedua memegang perusahaan itu atau menerima warisan itu, perusahaan itu perlahan, cepat atau lambat mengalami kehancuran, lalu tidak lagi bisa berkembang. Yang ketiga, saya sering berdialog dengan teman-teman para doktor, para guru besar di UIN Sumatera Utara. Siapakah di antara kami yang punya tanah yang luas-luas? Ternyata para doktor, para guru besar yang teman-teman diajak berbicara, tidak ada yang memiliki tanah yang luas. Tanah kita hanya sepetak rumah, itu pun baru bisa selesai 10 atau 15 tahun yang akan datang. Apa yang menjadi fenomena ini? Apa yang bisa kita tangkap dari realitas ini? Persoalannya adalah warisan-warisan yang dulu kita terima dari orang tua kita. Pada saat orang tua kita meninggal dunia, warisan itu kita bagi, warisan itu kemudian dijual, apakah dalam bentuk tanah ataupun dalam bentuk modal usaha atau perusahaan-perusahaan. Penelitian kami menemukan bahwa salah satu faktornya adalah pemahaman masyarakat Islam yang menganggap ketika orang tua kita meninggal dunia, maka harta waris harus segera dibagi supaya ada kepastian. Inilah implikasi dari asas ijbar
bidadari. Tetapi dalam riset yang sama, kami melakukan wawancara dengan pengusaha di Padang dan di Medan. Ternyata ada pola baru yang kita temukan. Rumah makan Lamun Ombak di Kota Padang misalnya tidak membagi warisan dalam bentuk usaha rumah makan itu, tapi dilanjutkan oleh keluarga-keluarga sehingga perusahaan itu bisa bertahan sedemikian rupa. Di Medan ini sampai sekarang kita punya satu contoh yang kebetulan dosen UIN, Pak Dedi Masri. Mereka punya hotel Madani, mereka punya sekolah, dan mereka punya rumah sakit. Orang tuanya sudah meninggal dunia, tapi harta itu, perusahaan itu tidak dibagi, tidak dipisah, tapi tetap berjalan dan dikelola sedemikian rupa. Ini merupakan fenomena yang menarik. Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan